Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan kita kembali berbicara dengan seorang Pierre-Emerick Aubameyang, pemain berusia 32 tahun asal Gabon ini yang akhirnya berlabuh di Camp Nou, markasnya FC Barcelona. Sudah dipastikan Arsenal melepas Auba ini, pemain yang konon berselisih dengan Mikel Arteta, pelatih kepala Arsenal, dan soal indisipliner ya, kalau bisa dikatakan di sini. Sejak pada Desember tahun lalu dia sudah tidak bermain bersama dengan Arsenal, dihukum oleh Arteta. Perseteruan ini yang membuat posisi dari Aubameyang ini tidak nyaman dan memang dia harus pergi. Kalau ingin selamat, ingin mengembangkan karirnya di luar Inggris, dia harus meninggalkan IPL ya. Dan sudah tepat saya kira. Dia memilih klub dengan nama besar ya di Spanyol ya. Tim yang luar biasa, seteru abadi dari Real Madrid, FC Barcelona ini. Sempat alot kesepakatan untuk bisa menjual atau melepas Aubameyang ini dari Arsenal ke Barca sampai dengan tanggal 31 batas akhir di bursa transfer window atau musim dingin masih tarik ulur. Ini mungkin karena disebabkan gaji dari Auba itu sangat tinggi ya, mencapai 350.000 pound per pekan. Ini yang membuat posisi Arsenal dan juga Barcelona ini sulit sekali ya, untuk bisa Arsenal tidak mau lagi menahan seorang Auba tetapi terbeban dengan gaji yang begitu tinggi. Demikian juga dengan Barca tentunya, ingin menerima Auba tapi gajinya terlalu besar. Namun yang luar biasanya, Aubameyang ini itu rela memangkas gaji dia secara masif saya pikir ya. Karena memang dia sudah tidak suka dengan situasi dan kondisi di ruang ganti The Gunners Arsenal, dan dia ingin cepat-cepat ingin pergi, buru-buru ingin kabur, dan nggak apa-apa dipotong dengan sangat besar juga dia bisa menerima. Yang penting dia bisa bermain di Barcelona. Setelah terjadi deal atau kesepakatan itu di penghujung batas deadline ya, walaupun udah lewat sedikit, namun karena semua dokumen sudah diurus, lewat dikit masih bisa sah ya dalam aturan di persaturan bursa transfer ini. Dan akhirnya Auba itu mampu menurunkan nilai gaji dia bahkan sampai dipangkas 100.000 euro, sekitar kalau dirupiahkan itu 1,6 miliar. Memang masih cukup tinggi, namun ini sudah jauh kalau dibandingkan dengan 350.000 pound per pekan di Arsenal. Dan Arsenal saya kira ini lega ketika dia melepas ini secara bebas ya, free transfer oleh Arsenal. Nggak apa-apa juga buat Arsenal dan membuat Arteta ini lebih tenang tentunya karena tidak ada perselisihan lagi dengan Aubameyang, dan Aubameyang juga merasa nyaman lagi, tenang karena dia sudah bisa meninggalkan Arsenal dan berkiprah di Barca. Durasi kontraknya memang tidak panjang ya, kalau bisa dikatakan mungkin hanya 1,5 tahun dia berada, 6 bulan ke depan ditambah dengan opsi perpanjangan 1 tahun bersama dengan Barca. Jadi oke lah bagi Auba, dia sudah bisa mendapatkan pelabuhan baru bersama klub besar Barcelona, dan tugasnya memang harus bahu-membahu dengan semua pemain di bawah asuhan pelatih kepala mereka, Xavi Hernandez. Barca ini harus bisa menembus targetnya pada musim ini ada di 4 besar, zona Champions. Karena Barca dalam posisi sekarang keluar dari 5 besar, namun sekarang mereka ada di posisi kelima. Hanya 1 poin berselisih dengan juara bertahan La Liga Atletico Madrid. Atletico dengan 36 poin ya dalam 21 pertandingan, sementara Barca dengan 35 poin. Barca itu dari 21 pertandingan itu menang 9 kali, 8 kali imbang, dan 4 kali kalah. Nah, Aubameyang pasti akan dimainkan di depan. Nah, opsi bagi Xavi Hernandez banyak ya dengan kehadiran dari Auba, karena sebelumnya kan mereka sudah punya Ferran Torres datang dari Manchester City, ada Adama Traore yang datang dari Wolverhampton Wanderers. Jadi cukup kuat. Dengan kondisi seperti ini
saya pikir layak ya. Mereka akan bersaing dan bukan saja bisa menembus posisi keempat, mungkin di posisi ketiga bahkan posisi kedua. Kalau merebut posisi pertama memang agak berat ya, karena di sana Los Blancos, seteru abadi yang saya katakan, Real Madrid ini memimpin dengan selisih 15 poin dari Barcelona. Mereka 50 poin di atas dari 22 pertandingan. Kemudian di bawahnya di peringkat kedua ada Sevilla ya, yang hanya 4 poin di belakang Real Madrid. Jadi memang kalau bisa dilihat tugas dari Javi Hernandez dan juga datangnya para pemain termasuk Aubameyang ini adalah menembus 4 besar, dan saya yakin mereka bisa aja ada di posisi ketiga. Ya, kalau bisa dikata kalau mereka stabil terus dengan kondisi seperti ini, mereka masih punya Memphis Depay ya. Walaupun Coutinho sudah dipinjamkan ke Aston Villa tapi cukup kuat. Pemain-pemain muda masih bagus saja. Gavi ya, Nico Gonzalez, Pedri, ini pemain-pemain yang oke. Dan mereka layak untuk bisa bersaing, untuk bisa mendapatkan tempat di Liga Champions pada musim depan. Dan saya meyakini bahwa kedatangan Aubameyang ini akan mengubah bagaimana performa dari Barcelona. Dan ini juga akan membingungkan bagi Xavi Hernandez untuk bisa memasang. Sudah pasti Aubameyang akan dimainkan di depan ya, dalam posisi Memphis Depay mungkin akan digeser ya. Kecuali bermain dengan 2 striker, bisa saja ada Memphis Depay bersama dengan Auba. Tapi kalau bermain dengan 4-3-3 khas dari Barcelona ya, Memphis akan duduk di bangku cadangan, Auba akan bermain di sana. Kemudian di kanan pasti ada Adama Traore, pemain yang sangat kencang di dalam berlari, dan mungkin di kiri ada Ansu Fati. Ya kita bisa melihat ya, akan bermain dari posisi kiri ya, di pemain muda ini ya, Ansu Fati ini. Jadi posisinya bagus dengan 3 pemain. Ansu Fati, kemudian ada Auba, ada Adama. Baik sekali dengan Busquets yang mengontrol di tengah. Mungkin ada Pedri atau ada Gavi yang sudah bugar. Ini mereka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di La Liga. Jadi selamat buat Aubameyang yang sudah bisa lepas dari tekanan di Arsenal dan semoga dia bisa sukses. Karena ini pemain yang saya pikir luar biasa. Dia merebut trofi Piala FA ya bersama dengan Arsenal, juga di Community Shield walaupun gagal di Piala Liga dan di Liga Eropa, dan dia sudah mencetak sekitar 68 gol kalau bicara di IPL bersama dengan Arsenal dalam 126 pertandingan khusus di IPL. Pemain yang oke. Ya, dia dikontrak dengan sangat tinggi ketika datang dari Borussia Dortmund pada 2018 ya. Itu memecahkan rekor tertinggi saat itu ya, pemain dari Bundesliga ini dengan 56 juta pound atau sekitar 60 juta euro saat itu. Dan kenapa Arsenal begitu kepincut mendapatkan Auba ini? Karena Auba sukses bersama dengan Dortmund di 5 musim ya, dan dia menyelesaikan di Arsenal juga dengan 5 musim. Nah 5 musim di Dortmund itu dia mencetak sampai 96 gol kalau nggak salah, atau 98 gol ya, dari 144 pertandingan bersama dengan Dortmund. Dan dia merasakan juga ikut di bawah kepelatihan 2 pelatih besar yang ada di IPL saat ini, Jurgen Klopp dan Thomas Tuchel. Ketika dia masuk di sana pada 2013 dan keluar di 2018, di sana ada Jurgen Klopp ya, yang membawa juga Dortmund ini ke final UCL dan kalah dari Bayern Munchen di Wembley saat itu. Dan Jurgen Klopp keluar menggantikan Brendan Rodgers menuju ke Liverpool, masuk Thomas Tuchel ya, dan Thomas Tuchel bersama dengan dia sebelum Thomas Tuchel itu keluar dan menuju ke Paris Saint-Germain. Jadi ini pemain yang sudah merasakan dengan 2 pelatih yang berbeda ya, 2 pelatih Jerman yang sekarang ada di Liverpool dan ada di Chelsea. Kita akan tunggu nantinya bagaimana sepak terjang dari seorang Auba bersama dengan Barca. Nah di pihak lain setelah Auba itu mendarat dan akan tes medis, dan saya pikir dia akan lolos dengan tes medis dia di Barcelona, kabar terbaru lagi bahwa Kylian Mbappe ini menjalin sebuah kesepakatan ya dengan pihak Los Blancos, Real Madrid untuk musim panas depan ketika dia mungkin free transfer, dan dia menginginkan untuk pergi dari Paris Saint-Germain ya. Memang sudah dari musim lalu dia ingin pergi, dan sekarang itu menjadi terwujud pada musim panas karena dia ingin sekali bermain bersama dengan
Los Blancos. Konon gajinya per musim itu akan diberikan oleh Real Madrid itu 41,5 ya juta euro. Ini 2 kali lipat gajinya dibandingkan yang didapat saat ini di PSG ya oleh Mbappe. Luar biasa. Ya. Padahal pada musim lalu kalau bisa melihat Madrid itu sudah menawarkan 2 atau sampai 3 kali ya untuk melepas dengan angka 200 juta euro untuk menggait Kylian Mbappe dari PSG ke Madrid. Namun pihak manajemen ini dari PSG ini menolak ya tawaran yang dilemparkan oleh kubu Madrid pada musim lalu. Padahal ini bagi Mbappe dia ingin pergi pada musim yang lalu. Makanya dia agak kecewa ketika gagal transfer bersama dengan Madrid. Namun pada akhir musim ini dia harus tertawa, mungkin akan lega ketika kesepakatan itu terjadi. Dan ada penyesalan saya pikir dari kalau tahu dia akan memang sudah pasti pergi dan dia tidak melanjutkan tanda tangan bersama dengan PSG, untuk apa ditahan? Lepas aja dengan 200 juta pound. Ini akan mendapatkan uang yang besar atau 200 juta euro ya, dia akan mendapatkan uang yang besar bagi kubu PSG. Dan sekarang mereka harus bisa melepaskan dia dengan cuma-cuma atau dengan free ya, walaupun dia mendapatkan memang layak dengan free dan dapat gaji yang sangat besar. Kalau saya katakan 2 kali lipat yang diperoleh Kylian Mbappe. Jadi itu berita-berita terakhir di saat-saat penutupan bursa transfer yang ada di Eropa dengan Auba yang pergi ke Barca dari Arsenal, dan kabar terakhir konon kesepakatan personal sudah terjadi di antara pihak Mbappe dan juga Madrid. Kita akan berbicara nanti dengan bursa transfer di Inggris. Sampai di sini pembicaraan kita dengan khususnya dengan Auba dan berita dari Kylian Mbappe. Ciao.